Oke, jumpa lagi di channel Buah Pikir, Yes. streaming video perdana dengan Yes. Cemong dan lu Gue hostnya. hostnya asik ya Jadi sob. nggak usah Jadi kita repot-repot nyari kita siapa ya, karena itu buat siapa-siapa. oke, jadi pertama mesti dilurusin dulu. Kalau channel Buah Pikir itu ada opini ya, Tuh, bukannya opini. fakta, Ya, bukannya konspirasi, bukannya yes. apalah, enggak. Ya. Ini kita cuma pengen ngobrol apa yang emang kita suka, apa yang kita punya ketertarikan. Ya kita ngobrol Kan aja. pikiran-pikiran liar. Iyalah, kagak mau dibikin terlalu kelewat serius. Ya, jadi channel Buah Pikir tuh bukan indoktrinasi ya, Sob ya. Santai aja ya. Yes. Dan Syukur-syukur sih tolong, mengikuti apa yang kita pikirin ya terserah. ya betul, tentunya. Dan tolong ya yang kalau yang ngedengerin channelnya, kalau kebetulan gimana caranya bisa ngedengerin channel, keep Yeah. open minded, buka Yes. pikiran. Ya, Yes. jangan. Mungkin ini beda sama apa yang kalian pikirkan, mungkin ini beda sama yang kalian percayain, apa yang kalian baca sama ini. Tapi open minded aja. Ini cuma buat lucu-lucuan doang, ya. Ya betul. Oke. Lanjutlah. Kalau Lanjut. begitu Pak, Nah, lu hostnya gua mulu yang ngomong. iya. Bagi gua nanti penghasilan profit. Profit apaan? Profit. Kalau ada Udah lah ya. Hajar. Kalau kita hajar aja dulu dah. aja. Oke, tema kita malam ini adu tentang legenda The Four Horsemen of Apocalypse. Nah, di mana ini teori dari agama Samawi, benar nggak mau? Tepatnya ini Kristiani. Ini ada di kitab Wahyu. Jadi kitab terakhir dari Perjanjian Baru agama Kristiani. Itu ada tertulis kan itu kan kitab Wahyu kan kalau bagi yang nggak tahu backgroundnya, ini Wahyu ada ditulis oleh Yohanes di Pulau Patmos. Yohanes itu salah satu rasul dari Yesus Kristus. Dia nulis di Pulau Patmos. Ini adalah penglihatan dia. Oh, berdasarkan vision berarti ya? Iya, ya revelation lah. Ini bahasa juga kan revelation. Ya, mungkin ada yang bilang ini adalah metaforik, metafora. Ada yang bilang ini dia penglihatan masa depan. Yang pasti, tapi ini menceritakan tentang ya emang akhir dunia akan terjadi setelah apa, akan jadi kayak gimana nantinya di ujungnya gitu. Nah, ya disitulah ada kemention nama Four Horsemen ini, 4 penunggang kuda. Ya, jadi gimana Pak Four Horsemen? Ada apa ini Four Horsemen? Ya, kita bedah dulu nih. Ini siapa sih Four Horsemen ini sebenarnya ya? Oke. Ini kalau mau dibedah mereka itu siapa? Nih, ini gue bacain dulu ya dari. Ya. Tapi ini pendekatannya berbeda-beda sih sebenarnya. Ada beberapa macam versi. Beda banget, beda-beda. Semuanya punya pemandangan yang berbeda-beda tentang 4 penunggang kuda ini. Nah, ini kalau ini pandangan ayatnya ya, gue bacain dulu ya. Oke. Ini yang dengerin nggak auto jadi Kristen tuh. Oh, enggak lah. Wah, kalau ada orang yang bisa jadi Kristen karena podcast kita sih, gue jual podcast kita ya ke gereja. Masuk gua dong. Aduh. Kan untukmu agamamu, untukku agamaku lah. Yes. Oke. Ya. Ini source-nya dia.
Yang pertama itu ini dari Wahyu 6 itu dimulai dari ayat 2 sampai ke ayat 7. Dan aku melihat seekor kuda putih dan penunggangnya memegang sebuah panah. Ia bermahkota dan ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Itu horseman yang pertama. Horseman kedua, lalu majulah seekor kuda berwarna merah padam. Penunggangnya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh dan kepadanya dikaruniakan sebuah pedang besar. Yang kedua, horseman yang ketiga, ini yang merah nih ya, yang merah. Pertama putih, yang kedua merah. Yang ketiga, ya, kali ini tampaklah seekor kuda hitam yang penunggangnya memegang sebuah timbangan di tangannya. Lalu dari tengah-tengah keempat makhluk itu ada suara terdengar, secupak gandum untuk satu dinar dan 3 cupak jelai untuk 1 dinar juga. Tetapi janganlah rusakkan minyak atau anggur itu. Whatever that supposed to mean. Agak-agak bingung. Gue juga bingung. To be honest, karena ini wahyu ya, ini kitab wahyu, kitab yang sangat-sangat esoterik. Jadi ya, take it. Apa mungkin kita masalah take it later. Dari ininya, dari translate-nya kali? Kosakata kita jauh beda, gua rasa. Mungkin ya, kan ini ditranslate dari bahasa aslinya, mungkin bahasa Aramaik atau bahasa Yunani, yang terus ditranslate ke berbagai bahasa, udah bahasa Latin, bahasa Jerman, bahasa Inggris, dan masuklah ke Indonesia. Kita udah nggak tahu ini tangan keberapa kita translate ya, ada yang dari orang Belanda juga dapetnya dari siapa lagi ya. Pada akhirnya begitu. Tapi di sini kalau dari kitab ini cukup jelas kan dibilang yang warna hitam itu memegang sebuah timbangan di tangannya, dan dia berbicara tentang, balik lagi, gak ada kata-kata gandum di situ, ada kata-kata jelai. Ini yang banyak di personifikasiin itu sama makanan lah, makanan dan minuman konsumsi gitu. Dan yang keempat nih ya, tampaklah seekor kuda hijau kuning, penunggangnya bernama Maut, dan dunia orang mati mengikuti di belakangnya. Mereka diberi kuasa untuk membasmi dengan pedang, kelaparan, wabah, dan binatang-binatang buas 1/4 dari penduduk bumi. Itu. For horseman. Jadi kita rangkum. For horseman ini apakah suatu pertanda menuju end of day? Perhaps it is, karena di kitab Wahyu ini kan for horseman ini keluar setelah dibuka materai-materai oleh malaikat. Kan kalau di kitab Wahyu itu ditulis menuju ke akhir end of days itu apokalips agede ya, apokalips agede itu menuju kiamat itu kan akan dibuka materai oleh malaikat-malaikat. Ini mereka keluar setelah ini 4 materai yang pertama. 4 materai pertama keluarlah. Mungkin materai itu segel kali ya. Segel, betul. Materai itu iya betul. Jadi kayak segelnya dibuka, keluarlah ini 4 penunggang kuda. 4 penunggang kuda. Akhir zaman, mungkin terjemahannya gitu ya. Akhir zaman, ya betul. Sekali lagi, 4 penunggang kuda akhir zaman ini nggak necessarily jahat ya. Ke dalam artian kan orang suka bilang, for horseman pasti itu ya, monster lah, setan lah. Tapi kalau gue, gue ngelihatnya ini sebenarnya cuma kayak personification, balik lagi personifikasi dari hal-hal yang ada di muka bumi ini. Netral lah kali ya. Ya. Netral, itu seperti gejala alam mungkin. Betul. Nggak ada baik, nggak ada jahat, netral. Nggak baik, nggak jahat, walaupun menyeramkan, menyeramkan. Kita rinci lagi, jadi 4 orang penunggang ini. Yang pertama muncul itu pestilence ya. Nah, yang putih ini. Oke, kita ngomong dalam
persepsi masyarakat yang umum empat ini yang pertama keluar putih ini sering dikategorikan enggak sebagai pestilence atau mungkin ada juga yang bilang ini strife. Pestilence itu kan kelaparan ya. Bukannya wabah ya. Sakit penyakit, plague bisa juga itu. Yang kedua itu war, yang ketiga yang ketiga itu famine itu kelaparan, bencana lapar, dan keempat itu kematian. 1/4 penduduk bumi akan mati kan katanya. Betul. Ya. Kita tarik nafas dulu. Ya. Kenapa kita membawa tema itu malam ini? Ya, para pendengar kita. Kita mau mengkorelasi kali ya bahasanya ya. Tentang wabah COVID ini apakah salah satu pertanda penunggang pertama itu sudah muncul? Begitu mungkin ya? Mungkin ada yang berpandangan seperti itu. Valid atau enggak, salah atau benar, ya masing-masing ya. Wabah COVID ini dahsyat sih, gue bilang. Dahsyat, global. Negara maju juga nothing, can do nothing about it. Mulainya bahkan dari negara maju yang gagal nanganin jadi merebak kemana-mana. Kita nggak usah sebut lah ya namanya, negara mana orang juga udah tahu. Negara dari Wuhan situ ya. Udah, gue mah rasis aja langsung dasar Cina. Lanjut. Demonetize nih lama-lama, lanjut lah. Iya. Dari negara maju untuk negara maju. Iya. Tapi ya inilah namanya manusia ya, lucunya. Kalau kita ngelihat ini dari negara maju, dia merebak udah kemana-mana. Tapi kenapa nggak ada kesadaran global effort gitu loh untuk nangani COVID ini, malah salah-salahan nggak sih Sob kelihatannya? Pasti kesalahan. Udah kelihatan lu tuh kan? Mesti disangsi. Iya, lu tuh mesti disangsi. Nih, jadi negara gua yang kena apalah segala bla gitu kan ya. Iya, lanjut balik ke Four Horsemen ini. Kenapa? Kita takutnya dari wabah COVID. COVID ini, misalkan betul-betul dia itu sains dari penunggang kuda yang pertama ya. Ya. Yang ditakutkan tentunya, walaupun dia netral ya, takutkan kan teman-temannya nunggu yang kedua, ketiga, tamat yang pegang. Habis yang pertama keluar, perang. Habis perang dari wabah kita perang. Habis perang, habisnya kelaparan kan. Iya, terus mati deh 1/4 orang. Aduh, kelar. Itu yang ditakutkan. Tapi ya itu adalah kekhawatiran itu ya umum ya, manusia banget kalau. Iya, apalagi itu ya budaya Indonesia kan cocoklogi ya. Manusiawi ya, sangat manusiawi sekali. Manusiawi. Kalau mau kita konsisten bagaimana udah begini ya, banyak-banyak berbuat baik lah, udah begini mau apa lagi? Banyak nolong, banyak bayang menurut agama kepercayaan masing-masing. Jangan udah mau begini malah tambah jahat gitu kan, masih nyari untung ya apalagi itu dia. Itu kan talking point yang kita semua rasanya bisa setuju ya, kalau emang dalam situasi begini adalah saatnya saatnya menjadi manusia lah gitu. Betul. Time for humanity to win gitu kan. Time for gitu. Tapi yang gue lihat malah masih aja ngurusin politik lah, pertimbangannya. Karena ini Sob, kalau gue ngelihat emang permasalahan utamanya adalah mereka lebih suka mengurusi yang mereka bisa pegang ketimbang sesuatu yang mereka quote unquote lemah, nggak bisa prediksi. Ya nggak sih? Yang mereka ingin kontrol berarti ya.
Politik is all about power, all about control, kan kita dulu kuliah diajarinnya begitu, so. Yeah. All about power kan. Yes, that's right. Dan ya sedihnya, kenapa di bencana global yang lagi kayak begini ini malah jadi bencana ini jadi pengalihan isu gitu. Itu yang gue nggak habis pikir kayak. Yang sebenarnya harusnya kita concern, kita perhatiin, emang sebenarnya udah mau terkuak, semua dialihkan energi pandangan ke sini. Semua media ngeblas ini. Apa tuh? Ya, bencana global ini, jadi semua media internasional dan lokal ngeblasnya ke sini, dibikin juga kayak it's very very dark, it's very very negatif gitu, nggak ada yang emang ada himbauan ini itu himbauan, tapi semuanya jarang lah ada yang benar-benar optimis gitu bahwa pemberitaan benar-benar dark gitu ya. Dark banget, jadi ada pemberitaan yang menumbuhkan rasa optimis buat kita. Jarang lah ya. Jarang. Media mainstream ada nggak sih, Sob? Jarang. Nggak tahu, gua lebih banyak seremnya sih kalau kita baca sih. Iya. Ya lokal dan internasional ya. Wah, di Italia udah begini, wah di Amerika udah begini. Yes. That's it. Nggak ada gitu yang ngomong yang sembuh naik sekian. Nggak ada yang fokus tuh yang sembuh. Nggak ada. Yang di fokus itu jumlah bertambah kematian. Dan setelah kematian, bagaimana seremnya? Betul itu loh. Jadi kayak semacam betul udah dipolitisasi semua. Oke, tapi balik lagi ini nanti jadi ngomongin pemerintahan sesinya lain. Tema nanti itu materi kuliah itu sesinya lain. Iya. Itu temanya nanti pemerintah apa yang salah dengan sistem. Something like that lah. Aku pakai topeng dulu ngomong. Before Vendetta, Sob. Ya udah, lanjut. Tadi sampai mana kita? Sampai yang kita takutin sudah ya. Yang kita khawatirkan. Tapi gini, kalau dibilang andai ya ini adalah four horsemen yang pertama, yang kedua nanti akan ada perang dan lain-lain. Tapi kan di dalam kitab Wahyu itu balik lagi ya, semua ini metafor. Ini metafor. Semua ini nggak bisa kita take it literally. Even the whole thing about dia bawa panah warna merah, warna putih. Please do not take it literally, karena ini sangat-sangat ya rada-rada gimana ya kalau kita emang ini sebenarnya literal. Harusnya kita ambil positifnya. Jadi harusnya orang-orang tuh semakin tersadar. Ya itu tadi, jadi manusia seutuhnya dengan menyadari ini. Bukan take it literally ya, karena 100 tahun lalu juga kan terjadi waktu Spanish flu kan banyak yang percaya pestilence sudah keluar kan. Kayaknya itu dari tahun 1300 1200 bubonic plague gitu. Terus perang dunia kedua dibilang ini nih horsemen yang kedua udah nongol nih, war nih. Nih gini loh, kalau gue punya pandangan begini, sebenarnya keempat makhluk ini, keempat penunggang kuda ini tuh ada sejak awal pembentukan kita. Sejak awal ke civilization kita ini ada, ya emang udah ada. Ya. Kelaparan emang udah ada kelaparan, perang emang udah ada perang. Bencana kelaparan emang udah ada. Tapi ini adalah personifikasinya yang secara gitu loh, yang digambarkan seperti itu. Toh kita juga nggak tahu kalau time frame-nya nih antara penunggang kuda pertama sama yang kedua. Ya, apakah waktunya berdekatan? Ya, kita nggak tahu. Apakah betul. Mungkin ada kiasnya juga. Ada cara kiasnya juga. Mungkin. Iya, tapi lucu. Ini ada satu pandangan yang lucu yang benar-benar udah benar-benar ditwist sama media massa
ini hebatnya media dan entertainment Hollywood ya. Udah ditulis jadi keempat penunggang kuda ini jadi kayak penjahat gitu, kayak gitu kan. Kayak ayo lo, gue matiin lo, gue matiin lo. Ya. Padahal nih kalau di interpretasi dari gereja Katolik, karena gue gereja gue di Katolik ya, dari interpretasi gereja Katolik itu malah yang pertama, penunggang kuda yang pertama itu yang warna putih, pakai mahkota dan pegang panah, itu gak necessarily jahat, no. Itu adalah gambaran dari Jesus Christ yang udah datang karena dia kan conquest, dia kan bisa menaklukkan, victory lah. Mungkin penaklukan kalau kita ngomong itu karena terjemahan lagi ya, tapi mungkin ini adalah kemenangan ya. Kalau apalagi ini baru Paskah, orang jadi momennya mungkin rada pas ngomongin ini. Orang Kristen itu percaya Jesus Christ itu sudah menang atas apa? Atas dosa, atas kematian, atas kejahatan ya. Dia udah menang. Mission accomplished. Bangkit, terus manusia bebas. Udah. There, itu horseman pertama. Jadi, kalau kita melihat dari pandangan ini, sebenarnya horseman pertama ini udah keluar dari awal, dari 2000 tahun yang lalu. Nah, sekarang... Beda-beda pandangan emang. Betul. Kita udah di tahun 2020 ini, kayaknya safe to say horseman keempat udah keluar dari kapan tahu juga. Ini bagian pembersihan gua rasa tuh ya. Iya. Produknya macam-macam lah, Ebola lah. Ya Ebola, iya betul. Ya, yang Ebola lah, yang HIV lah, yang HIV, Ebola, TBC ya. Jiwa. Bagian pembersihan. Iya, bagian pembersihan udah. Ngeklaim aja udah lo, balik lo sini. Kan berarti gitu. kalau begitu mereka ini fungsinya bukan untuk end of days sekali, untuk meribut ulang dunia alam kita kalau bilang. Betul, sebenarnya itu kan ada ini persepsi yang gue suka sebenarnya. Empat ini dikirim dari atas tuh sebenarnya untuk quote unquote ngejagain kita, ngejagain manusia, ngejagain dunia ini gitu kan. Iya, itu juga ada persepsi yang seperti itu, bahwa horseman ini bukannya kekuatan jahat, tapi ini diizinkan untuk datang ke dunia ini untuk semacam kayak ngingetin kita manusia bahwa waktu lu tuh di sini tuh sementara lu ini ilusi lu tuh fana di sini, bukannya yang abadi tuh lu bukan di sini, jadi lu jangan macam-macam, lu ngapain itu, something like that lah. Karena selain berita mengerikan ya positifnya banyak ya, ozon membaik karena corona ini. Of course, kayak apa ya, corona ini kayak semacam bumi jadi bisa napas. Kita lihat aja Jakarta ini hujan terus loh, lewat musim panas. Iya, enak, lumayan enak. Iya, lumayan enak. Waktu musim hujan gua nungguin hujan, set kayak langsung open deh. 1 Januari gue banjir masuk ke rumah, aduh, iya tapi benar from that ya kita diingetin lagi untuk rebonding lagi sama apa yang sebenarnya kita anggap penting sebenarnya kan, keluarga. Keluarga nomor 1 tuh, itu kerasa banget. Nomor 1 keluarga. Mungkin kalau untuk teman-teman atau kayak lu gitu yang kerjanya nggak office hour ya, kantor, lu kan jasa, lu bisa kerjain di rumah ya. Right. Itu nggak akan terlalu berasa banyak. Cuma yang kayak gua kerja tiap hari pulangnya malam pagi. Enggak sih, gua masuknya tuh ini to be honest, gua masuknya tuh suka telat. Kelas, cuma pulangnya juga suka telat. Mencari deadline. Dua sih. Maklum ya, ini teman-teman. Cemong ini seorang copywriter di advertising. Gue
Nah, kalau advertising lu nggak lembur mah bukan advertising namanya ya. Betul, karena kita kerja semuanya berdasarkan deadline, bukannya working hour. Lu mau masuk jam berapa serah, yang penting deadline kelar gitu kan. Bos kan nih, deadline. Itu garis mati. Ya udah, lanjutlah. Gue jadi ngomongin gue jadi kerjanya. Oke, namanya. Ya, tapi baliklah, ini kan jadi salah satu. Ya namanya juga buah pikir. Pikiran manusia kompleks kan, kompak ke sana ke sini. Betul, nyambung kemana aja bisa. Karena yang nggak bisa diteliti secara matas banget kan, itu kan pikiran dari manusia kan. Lanjut. Oke, lanjut nih ya. Iya, jadi positifnya adalah kita jadi diingetin lagi sama orang yang harusnya kita perhatiin, orang rumah, keluarga, family. Tapi Pak, saya anak kos Pak, malah jauh sama keluarga. Derita lu. Iya. Mohon maaf nih, itu derita lu. Gue juga bersimpati lah. Berduka cita lah kalau lu kagak bisa mudik ya. Ya udah tahan-tahanin aja. Tapi kan rencananya mau digantiin akhir tahun. Kalau udah kelar COVID-nya. Nah, itu iya sih bro. Yang ngeri. Nah, jadi sekarang di Cina aja belum kelar, dia aja kagak bisa nanganin gitu. Belum, negara itu aja masih belum. Iya, terus gue melihat ada satu hal positif lagi yang sebenarnya bisa kita gali lebih banyak di sini. Ya. Kita kan napas, ya nggak sih? Kita pribadi itu kita napas, ya nggak sih? Betul. Yang kemarin kita ngejar. Sekarang tuh benar-benar kayak semuanya tarik rem tangan, jegrek, berhenti. Betul bro. Biasa kita melek bangun tidur, lompat, kerja lagi. Iya. Sampai mau tidur aja pasti mikir besok mau ngapain. Gue sih kayak gitu, betul. Iya. Tapi sekarang nih kayak bener-bener lu ditarik rem tangan, udah lu napas dulu, di rumah, ya ngapain gitu lu jadi bisa pursue hobi lagi, jadi lu bisa. Ini kita jadi podcastan bro. Kuliah tamat berapa puluh tahun lalu. Ilmu dari alma mater baru ini kita terapin. baru bisa keluar sekarang semuanya. Dulu sih kita kuliah kelar kagak ada yang sejalan ya kita sama kuliahan malah. Kita bergulung-gulung sama kehidupan. Kita masuk dunia Kang O kalau kata orang Cina. Dunia persilatan. Iya. Dunia persilatan. Masalahnya kita yang menang yang punya modal kalau sesi lain ya sob. Itu sesi lain panjang nih kalau kita ngomongin yang menang yang punya modal. Aduh. Ya oke, lanjut sama si penunggang Four Horsemen ini. Ada lagi yang lo mau tahu dari Four Horsemen ini? Mungkin bukannya gue berarti lebih pinter atau apa ya, mungkin. Iya. Cuma karena ini agama gua, jadi mungkin bisa sharing gitu. Ya, menarik sih yang tadi dari sudut pandang Katolik sih. Kalau sama ini kan yang dianalogikan itu angker lah ya, istilahnya. Iya, betul. Terus belum lagi gue belum ngomong analogi dari beberapa orang yang menurut gua nih, psycho yang cocok logi konspiratif. Kuda putih itu gereja Katolik, kalau kuda merah tuh komunisme, kuda hitam tuh kapitalisme, kuda hijau tuh Islam. Ada yang begitu. Ada manusia begitu yang udah ada, tapi itu ya gereja kecil, gereja sempalan lah, itu bukan gereja lah, itu kayak kultus kali ya. Gua bener lu salah. Ya, kalau dia nggak tercatat secara resmi ya bukan gereja. Gitu aja. Ya begitulah. Iya. Nggak ada berpayung hukumnya resmi ya bukan gereja. Nggak di Indonesia juga, syukurnya nggak di Indonesia, untungnya di luar, jauh di sana yang punya pemandangan begini kan.
juga yang gitu. Yang pandangannya lucu-lucu. Inilah. Tadi kita rangkum lagi nih. Jadi ya, buat teman-teman dalam menyikapi COVID ini, kita harus tetap optimis. COVID ini nggak selalunya bad news ya. No. Kita mesti lebih bersyukur sama waktu kita bisa ketemu teman-teman, waktu kita di luar, waktu kita bisa jalan. Kita mungkin lebih bisa nggak take things for granted lagi, tapi kita benar-benar lebih mensyukuri hal ini. Oh, gue masih bisa nongkrong bareng nih, ngopi bareng. Ya besok-besok kalau ngopi jangan kita main handphone. Jadi kalau ketemu teman kita main handphone. Iya, taruh. Itu dia. Ngobrol aja, udah gitu santai gitu ngobrol. Ya, jangan take things for granted pada intinya. Iya. Ke depan kalau gue bilang ya. Terus ya tentunya lewat kesempatan ini gue juga mau nyampein semua doa gue dan well wishes gue pada teman-teman yang bekerja di industri kesehatan ya, Pak Dokter, suster, perawat, bahkan security rumah sakit, penjaga makam gitu yang tukang gali. Yang di medan pertempuran lah itu mereka kan. Di medan, di garis paling depan. Musuhnya nggak kelihatan, masalahnya itu dia. Iya. Musuhnya ini gelap, kita juga bingung, kita juga siapa yang kita lawan. Ya, keep the spirit high buat kalian, keep the faith. The worst, yang terburuk akan lewat dan kita laluin bersama. Kita semua full support ke teman-teman. Karena itu cuma masalah waktu aja sih. Betul. Yang perlu kita lakukan ya cuma bertahan saat ini. Betul. Survive. Itu kan itu pas. Kan itu kan senjata terhebat umat manusia adalah bisa survive. Adaptasi survive. Sampai sekarang kan? Iya. Kalau kita gali lagi kan udah berapa banyak peristiwa yang membuktikan manusia bisa survive. Betul, yang membuktikan bahwa kita ini tough. Sebenarnya kita ini adalah spesies yang sangat-sangat kuat, sangat-sangat hebat gitu. Mau digulung ke berapa kali, berapa lama juga ada lagi. Kita kuat. Nah, untuk yang concern sih buat untuk pekerja harian juga sih. Oh iya, of course. Pekerja harian kepada semua kaum pekerja, ya tetap semangat, tetap bertahan. Ya. Kalau gue pribadi kepada rekan-rekan gue pekerja, semua kaum pekerja, yaitu buruh, yaitu karyawan, apalah namanya yang kerja, pergunakan kesempatan ini untuk kita tingkatin kita punya knowledge, kita punya skill. This is the time, man. Betul, this is the time. Untuk yang mungkin nggak terlalu mikirin masalah perut, ya ini juga peluang buat gali potensi diri yang lain. Betul. This is the time buat kita gali lagi potensi diri. Posisi kita tuh sekarang jadi kayak di mana? Kita mau ke depannya mau jadi seperti apa? Mau jadi kayak apa? Kita mau nyiptain lingkungan yang bagaimana, dunia yang bagaimana? Ini saatnya kita berpikir bareng. When this all pass, ketika semua ini sudah berlalu, ya udah. Kalau dari gue tadi udah pesan moralnya sih gitu sih tadi gue yang gue sampein ya. Coba kembali lagi jadi lebih manusiawi lah gitu. Betul. Karena pada dasarnya kita ini adalah manusia. Sebelum segala-galanya kita ini manusia. Ketika lu dihadapin dengan sesuatu yang powerful seperti ini ya, itu bukan siapa-siapa gitu.
Iya. Yang bisa lu Kalau sekelin diri ya lu banyak berbuat baik aja sama sesama. Betul. Karena begini, kalau menurut gua kayak begini nih. Semoga dengan adanya kejadian kayak begini, terutama buat teman-teman, buat semua rekan-rekan dimanapun kalian berada, udah saatnya kita bersatu, lepasin semua atribut-atribut yang ada di diri. Ya, atribut itu bisa ras, bisa kelas, sosial, agama, dan lain-lain. Kita balik lagi ke paling dasarnya, kita semua ini satu, kita semua ini manusia. Ya, that's right. That's it. Gue juga sepakat mempernyatakan itu. Gue rencananya emang mau bikin sesi sendiri sih. Siap, boleh. Boleh cuy, kalau mau selanjutnya kita bikin sesi apa gitu. Gue mau begini konsepnya. Di Indonesia ini gue udah merasa jengah banget sama sosmed. Tiap buka timeline, dasar kadrun, soalnya juga dasar PKI, komunis. Aduh, kalau bisa, gue bikin sesi satu dari perwakilan kadrun. Kita juga dari situ, satu juga yang dibilang komunis. Nah, ngobrol dah bareng-bareng gitu. Nah, susahnya Sob, kalau lu bikin sesi kayak begitu, dari perwakilan kadrun nih misalkan, lu ambil satu belum tentu mewakili semua gitu, karena dari yang disebut quote-unquote kadrun itu kan juga banyak golongan, yang disebut komunis juga banyak golongan. Kalau gue sih ngelihatnya gimana ya, karena kurang memahami aja satu sama lain. Ya, of course, itulah. Iya. Karena kita nggak diajak, nggak boleh ngobrol bareng yang pemikiran kita sih. Kita selalu di sini mulut kita, otak kita, hati kita udah diambil, dipinjem sama penggerak kekuasaan, sama penggerak kepentingan itu. Jadi kita ngomong kepentingannya dia, kita mikir apa ya pemikirannya mereka. Kita ngomong omongan mereka, sampai kita kerja buat mereka. Aduh, itu jadi curhat jam 2 nih. Kan bukan gua. Gua nggak ikut-ikutan kadrun dan PKI loh. Gua nggak politis sama sekali, terutama di sini tuh gua nggak politis. Jadi balik lagi, kita tutup dulu nih ya, pesan-pesan buat para pendengar. Oke. Bahasan tentang false horseman ini kita tutup. Intinya adalah nggak selamanya terjadi itu buruk. Nggak. No. Ada banyak hikmah yang bisa diambil dari peristiwa COVID ini ya. COVID ini, dan untuk yang suka cocok logi, ingat bahwa interpretasi tentang four horsemen ini beragam dan metaforis. Jangan take it literally, please. Oke, sekian dari kami. Jangan kapok ya dengerin pikiran-pikiran liar ya. Oke, thank you. Thank you. Yo.